Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziza Rahman dari kelas 12 MIPA 3 absen 21. Di video kali ini saya akan melanjutkan setoran tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur atau senyawa. Yang pertama ada halogen. Yang pertama, pembuatan dan manfaat klorin atau Cl. Reaksi kapur klorin dengan asam sulfat. Reaksinya CaOCl2 dalam bentuk solid ditambah H2SO4 dalam bentuk aquos menghasilkan CaSO4 dalam bentuk aquos ditambah Cl2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk liquid. Yang kedua, oksidasi Cl-. Reaksinya MnO2 dalam bentuk solid ditambah 2H2SO4 dalam bentuk aquos ditambah 2NaCl dalam bentuk aquos menghasilkan MnSO4 dalam bentuk aquos ditambah Na2SO4 dalam bentuk aquos ditambah 2H2O dalam bentuk liquid ditambah Cl2 dalam bentuk gas. Manfaat dari klorin yaitu yang pertama untuk klorinasi hidrokarbon bahan baku industri plastik. Yang kedua, pembuatan teklororometana. Yang ketiga, pembuatan etil klorida. Yang keempat, untuk industri pestisida. Yang kelima, sebagai bahan disinfektan. Yang keenam, sebagai pemutih. Selanjutnya, pembuatan dan manfaat bromin. Reaksi bromin dengan klorin. Reaksinya 2NaBr dalam bentuk aquos ditambah Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NaCl dalam bentuk aquos ditambah Br2 dalam bentuk liquid. Manfaat dari bromin yaitu yang pertama untuk membuat etilena bromida dan yang kedua untuk membuat AgBr. Yang selanjutnya, pembuatan dan manfaat iodin. Reaksi pembentukan iodin. Reaksinya 2Kl dalam bentuk aquos ditambah MnO2 dalam bentuk solid ditambah 2H2SO4 menghasilkan K2SO4 dalam bentuk solid ditambah MnSO4 dalam bentuk solid ditambah 2H2O dalam bentuk liquid ditambah I2 dalam bentuk solid. Manfaat dari iodin untuk obat-obatan antiseptik dan untuk membuat periodida. Selanjutnya, alkali. Yang pertama, natrium atau Na. Pembuatan dari natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida atau NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida dalam sel daun. Reaksi elektrolisis NaCl ini yang pertama, NaCl dalam bentuk liquid menghasilkan Na+ liquid ditambah Cl- liquid. Atau dari Na+ liquid ditambah E- menghasilkan Na liquid. Anodanya 2Cl- liquid menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron. Selanjutnya, penggunaan natrium dan senyawanya. Yang pertama, NaCl untuk pengolahan bahan makanan dan pengawetan. Yang kedua, untuk pembuatan sabun. Yang ketiga, Na2CO3 untuk industri kaca dan deterjen. Dan yang terakhir, NaHCO3 untuk pengembangan kue. Selanjutnya, kalium. Logam kalium dapat dibuat melalui beberapa cara, yaitu elektrolisis leburan KOH, leburan KCN, reduksi garam kloridanya, dan reduksi KCl dengan Na. Kegunaan dari kalium yang pertama, bentuk unsur digunakan untuk tumbuhan, bentuk unsur digunakan untuk pembuatan senyawa kalium superoksida. Senyawa KOH digunakan pada industri sabun lunak. Senyawa KCl sebagai pupuk tanaman. Litium dibuat dengan elektrolisis leburan LiCi. Kegunaan litium pada industri baterai dan senyawa Li2CO3 digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dan keramik. Selanjutnya, alkali tanah. Alkali tanah yang paling banyak diproduksi adalah magnesium. Pembuatan magnesium dilakukan dengan elektrolisis lelehan garam kloridanya yang berasal dari ekstraksi air laut. Kegunaan magnesium yang pertama, logam magnesium digunakan sebagai logam paduan untuk suku cadang pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya, sebagai pelindung katoda dalam mencegah korosi pipa. Dan yang terakhir, untuk kembang api. Yang keempat, aluminium.
Ada 2 tahap dalam pengolahan aluminium dari bauksit. Tahap pertama yaitu pemurnian bauksit dari zat pengotornya sampai diperoleh Al2O3. Tahap kedua merupakan tahap elektrolisis terhadap Al2O3 sehingga didapatkan logam Al yang murni. Penggunaan aluminium dan senyawa yang pertama untuk bahan pembuatan bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua untuk bahan pembuatan badan pesawat terbang. Yang ketiga bahan pembuatan kusen pintu dan jendela. Namun ada dampak negatif aluminium. Yang pertama, Al2O3 beracun bila masuk melalui pernapasan. HClO3 menyebabkan iritasi pada jaringan dan beracun. Selanjutnya nitrogen. Pembuatan nitrogen. Udara yang mengandung nitrogen mengalami proses pencairan udara sehingga udara cair hanya mengandung argon, nitrogen, dan oksigen. Gas-gas tersebut dipisahkan melalui distilasi bertingkat dan didapatkan nitrogen berupa gas paling atas pada distilasi. Penggunaan nitrogen yang pertama untuk membuat amonia NH3, yang kedua untuk pembuatan atmosfer inert dalam proses industri elektronika. Yang ketiga, nitrogen cair digunakan sebagai pendingin. Dampak negatif pada nitrogen. Yang pertama, unsur N mudah terbakar dan dapat mengakibatkan hujan asam. Yang kedua, NO2 menyebabkan keracunan bila tersesat. Yang ketiga, NO2 menyebabkan keracunan dan iritasi. Yang selanjutnya, amonia atau NH3. Pembuatan amonia dibuat menurut proses akses dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius. Amonia dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium dengan basa kuat penggunaan amonia. Selanjutnya, amonia atau NH3. Pembuatan amonia dibuat menurut proses akses dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius. Amonia dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium dengan basa kuat. Selanjutnya, penggunaan dari amonia. Yang pertama, bahan baku pada industri pupuk urea. Yang kedua, sebagai pendingin pada pabrik es. Yang ketiga, pembuatan senyawa nitrogen. Yang keempat, untuk membuat hidrazin. Selanjutnya, oksigen atau O. Pembuatan oksigen di laboratorium. Yang pertama, penguraian KClO3 dipanaskan dan terurai membentuk KCl dan oksigen. Katalisator yang digunakan adalah PbO2. Yang kedua, penguraian H2O2. Penguraian H2O2 terurai menghasilkan air dan oksigen dengan katalis Fe3+ atau CO2+. Yang ketiga, elektrolisis air menghasilkan hidrogen di katoda dan oksigen di anoda. Penggunaan dari oksigen. Yang pertama, sebagai sumber oksigen untuk penyelam angkasawan atau penderita penyakit tertentu. Yang kedua, digunakan dalam industri baja. Yang ketiga, digunakan untuk pengelasan baja bersama gas asetilena. Yang keempat, oksigen cair dan hidrogen cair digunakan sebagai bahan bakar roket. Dampak negatif dari oksigen. Yang pertama, dapat menyebabkan kebakaran iritasi kulit pada unsur O2. Yang kedua, OF2 mudah meledak. HCHO menyebabkan kebakaran, keracunan, dan iritasi dan kanker. Selanjutnya, belerang. Pembuatan belerang. Deposit belerang dicairkan dengan mengalirkan air super panas. Belerang cair dipaksa keluar dengan memompakan udara panas dan dibiarkan membeku. Selain itu, belerang berasal dari hasil desurisasi minyak bumi. Selanjutnya, penggunaan belerang untuk penggunaan belerang. Yang pertama, untuk pembuatan asam sulfat dan vulkanisasi karet pada industri dan kendaraan. Dampak negatif unsur dan senyawa belerang. Yang pertama, unsur es mudah terbakar dan meledak. H2S beracun bahkan menyebabkan kematian. H2SO4 menyebabkan korosi dan luka bakar. Selanjutnya, asam sulfat.
Pembuatan asam sulfat ada dua jenis. Yang pertama, pembuatan H2SO4 dengan proses kamar timbal, proses pembakaran belerang dan reaksikan dengan NO2. Selanjutnya, pembuatan H2SO4 dengan proses kontak, merupakan sintesis belerang menjadi H2SO4 dengan katalis V2O5. Selanjutnya, diencerkan dengan air untuk memperoleh H2SO4 dengan kadar 90-99%. Produksi H2SO4 asam sulfat digunakan untuk industri pupuk dan deterjen, membersihkan permukaan logam, industri zat warna, bahan peledak, obat-obatan, dan pemurnian minyak bumi. Selanjutnya, silikon dibuat dari campuran silika dan kokas yang dipanaskan dalam suatu tunur suhu 3000 derajat Celcius dengan kokas sebagai reduktor. Silikon ultra murni dibuat dari reaksi silikon biasa dengan klorin, membentuk SiCl4 dan direduksi dengan gas H2. Penggunaan silikon digunakan untuk membuat chip komputer, transistor, dan sel surya. Selanjutnya, dampak negatif untuk unsur senyawa silikon. Yang pertama, unsur Si dalam bentuk bubuk mudah terbakar. Yang kedua, SiCl4 beracun bila terhisap. Yang ketiga, SiH4 mudah terbakar di udara. Selanjutnya, besi atau Fe. Pembuatan besi menjadi logam berlangsung dalam tanur. Sembur udara panas dimasukkan ke bagian bawah tanur, lalu bereaksi dengan kokas untuk membuat gas CO2. Suhu bagian bawah tanur 2000 derajat Celcius. Kegunaan besi digunakan dalam pembuatan baja yang kemudian dibentuk sesuai keperluan, seperti gedung bertingkat, jembatan, peralatan kendaraan, dan senjata. Dampak negatif unsur senyawa besi logam. Senyawa besi logam besi cukup relatif sehingga mudah terkorosi dan beracun. Selanjutnya, kromium atau Cr. Pembuatan kromium dibuat menurut proses dengan mereduksi Cr2O3 menggunakan aluminium. Reaksi yang terjadi adalah Cr2O3 ditambah 2Al menghasilkan 2Cl ditambah Al2O3. Penggunaan dari kromium sebagai campuran logam dan pelipis logam anti karat sebagai katalis pada reaksi kimia. Selanjutnya, tembaga Cu. Pembuatan tembaga yaitu yang pertama, tahap pengapungan bertujuan memisahkan logam pengotor biji tembaga ditambah dengan deterjen NaOH dan air. Dilakukan pengadukan sehingga zat-zat pengotor akan terapung. Yang kedua, tahap pemanggangan biji tembaga. Biji tembaga dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida dan tembaga tetap berupa sulfida. Yang ketiga, reduksi Cu2O bertujuan mendapat tembaga dengan kemurnian 99%. Yang keempat, pemurnian dengan cara elektrolisis larutan CuSO4 terhadap tembaga 99%. Kegunaan tembaga untuk kabel-kabel listrik dan sebagai peralatan rumah tangga serta sebagai campuran dalam uang logam, perunggu, dan kuningan. Dampak negatif dari tembaga yang pertama, CuCl2 dapat menyebabkan keracunan melalui pernapasan, dan tembaga kromat menyebabkan penyakit kanker. Sekian dari saya, Muhammad Aziz Rahman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.